Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Orang Malang bersama saya Elpray. Langsung aja ya pemirsa, video kali ini saya akan bercerita tentang batu akik atau batu, bisa dibilang akik, bisa dibilang permata. Ini jenis batunya ya, tentunya batu yang antik dan langka ya. Ini batunya ada di kelingking saya nih. Kalau terlihat dari sini warnanya agak merah, sinar kuning ya. Nah, ini saya copot aja nih. Nah, ini penampakannya seperti ini pemirsa. Ya, nggak terlihat ya. Ini namanya batu serai. Jenis batu seperti ini termasuk sangat langka, sehingga banyak palsu atau yang asli ya, tentunya karena jenis batu ini dibilang antik karena susah sekali mendapatkannya pemirsa ya, karena mungkin karena tuahnya ya, bertuah alami, mitosnya seperti itu pemirsa ya. Adapun batu serai berasal dari tanaman atau kembang serai ya. Kalau kita berbicara kembang serai atau tanaman serai ini aja termasuk langka ya pemirsa ya. Dia tumbuh berupa rerumputan ya. Jadi seperti rumput hijau dan jarang sekali berbunga bisa ya. Konon katanya kalau di sekitar rumah kita atau rumah pemirsa sekalian ada tanaman serai yang tiba-tiba berbunga, itu adalah pertanda awal. Karena untuk mendapatkan batu serai ini, batu ini konon katanya berada di bawah tanah atau di akarnya pemirsa ya. Oke, simak terus ya videonya. Batu serai ini berasal dari bunga atau kembang serai ya. Jadi berupa pepohonan atau rerumputan hijau ya. Tanaman serai ini aja udah termasuk langka pemirsa, apalagi kalau sampai dia berbunga. Nah ini dia nih gitu. Saya juga nggak pernah melihat bunga serai itu gitu yang numbuh di pohon ya. Kalau yang berbentuk fisik di tangan itu saya pernah beberapa kali saya melihatnya, dia hanya rumput panjang terus ada bunga-bunganya. Nah, batu ini berasal dari dalam akar pohon serai itu. Jadi pertanda awalnya misalnya di sekitar tempat, di suatu tempat atau di sekitar rumah pemirsa sekalian ada tanaman serai yang tiba-tiba berbunga, itu adalah pertanda awal adanya terdapat batu mustika serai gitu bisa ya. Karena konon katanya tanaman serai ini jika berbunga dia wangi, dan wewangian ini disukai oleh makhluk astral, sehingga berkembanglah mitos bahwa makhluk astral tersebut mendekati kembang serai kemudian menyimpan mustika di bawah akarnya. Jadi untuk mendapatkannya itu harus mencabut akarnya gitu ya. Gampang ya ceritanya, tapi bagaimana cara mendapatkannya? Nah, disinilah sulitannya pemirsa gitu. Untuk mendapatkan batu serai ini tidaklah semudah seperti mencabut akar kemudian didapat nemu batu, nggak begitu pemirsa ya. Tentunya diperlukan keahlian khusus ya. Mungkin ada beberapa orang yang bisa melihatnya, karena batu ini didapat harus melalui ritual atau kekuatan supranatural atau apapun itu ya untuk mewujudkannya ini gitu. Jadi harus bisa melihat letaknya kemudian diwujudkan. Nah disitulah pemirsa kesulitannya. Kesulitannya ini saya rasa juga sesuai ya dengan tuahnya ini, karena tuahnya ini bersifat alami, tidak ada mantra, tidak ada bacaan atau apapun. Konon katanya batu serai ini berfungsi untuk segala macam pengobatan ya, netralisir juga bisa, kemudian meningkatkan
karisma ataupun pengasihan seperti itu pemirsa. Itu tapi yang tadi saya jelasin bahwa mendapatkan batu serai ini tidaklah mudah ya pemirsa. Akhirnya karena berkembangnya mitos yang tuah daripada batu serai itu, sehingga banyak sekali sekarang ini bisa dilihat di searching atau di medsos atau di Google sekalipun banyak yang menjual batu serai gitu. Bagaimana cara kita mengetahui batu serai ini asli atau palsu? Nah, kalau dari sumber itu saya membacanya sekaligus mempraktekannya gitu ya. Batu serai yang asli itu pasti nempel di kaca dan mempunyai ciri-ciri yang merah, dia ada sinar kuning. Kalaupun dia biru atau hijau sekalipun dia mempunyai jenis sinar kuning. Nah, jenis batu ini saya rasa termasuk golongan daripada batu permata karena biasanya seperti berlian gitu. Penampakannya seperti ini pemirsa. Nah, dia merah terang ya. Batu ini kalau kita mau tes asli atau palsunya, yang pertama dia nempel di kaca, yang kedua kita tes saja pemirsa ya. Ini saya bakar aja nih sekalian itu. Tuh. Ini saya bakar ya. Nah, dia masih seperti ini dan dia langsung cepat dingin pemirsa tuh, langsung dingin dia. Nah, itu ciri-ciri yang ketiganya adalah batu ini jika ditempelkan dia langsung dingin gitu pemirsa. Ya sama aja pengetesan antara batu, beling dan plastik ya. Tetapi kelebihan daripada batu serai ini adalah dia nempel di kaca ya. Cuman persoalannya kalau batu serainya gede ukuran segini sama ringnya kan jadi berat, nempel nggak dia di kaca gitu. Nah, akhirnya berkembanglah suatu namanya yang membuat batu serai ini menjadi mahal ya harganya ya, karena tingkat kesulitannya itu dalam mendapatkan batu serai yang asli ya misalnya. Jadi ini bisa disebut juga dengan jenis mustika, mantra tanpa perawatan sekalipun langsung melakukan penyelarasan secara alami ya dari batu ini kepada pemiliknya, karena proses terjadinya batu atau mustika serai ini berlangsung secara alam. Nah, tetapi untuk mewujudkannya menjadi nyata, dari gaib menjadi nyata itulah tingkat kesulitannya. Bagaimana dengan batu yang di tangan saya ini? Batu di tangan saya ini dulu pernah saya dapatkan dari seorang sahabat ya, katanya batu ini asli. Nah, akhirnya saya coba nempel di kaca enggak, dan saya bakar. Terus apa lagi? Nah, ini setelah saya bakar ya dia masih berwarna seperti ini. Nah, terus bagaimana bang kalau dia kagak nempel di kaca? Ya itu bisa jadi batu serai juga ya. Itu tergantung dari sugesnya pemirsa sekalian ya. Tetapi dari ciri-ciri batu serai yang asli itu adalah dia pasti nempel di kaca. Kemudian secara kelebihan daripada batu serai ini, dia bisa dipakai oleh siapapun tanpa perlu mantra, tanpa perlu perawatan, tanpa perlu penyelarasan. Jadi nggak pakai ribet, langsung dia tinggal pakai aja, langsung melakukan penyelarasan secara alami antara batu dengan pemilik. Demikian pemirsa tentang penjelasan saya tentang batu serai ya. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal video itu, batu serai ini termasuk antik dan langka karena tuahnya yang alami. Karena jenis batu ini dia tidak memilih pemiliknya, jadi siapapun bisa memakai tanpa mantra, tanpa perawatan sekalipun. Jadi tuahnya itu berjalan secara alami dengan melakukan penyelarasan dengan pemiliknya. Adapun beberapa fungsi manfaat daripada batu serai ini diantaranya adalah bisa menetralisir energi gaib ya. Yang kedua adalah bisa menyembuhkan
seseorang yang mengalami gangguan sihir ataupun energi gaib ya. Ketiga, menimbulkan penghasilan tinggi. Yang keempat, bisa mendatangkan rezeki secara tiba-tiba. Kemudian selanjutnya adalah penghasilannya. Nah gitu, masih banyak lagi sebenarnya pemirsa manfaatnya. Nah, cuman ada satu yang menjadi pemikiran saya, kok bisa namanya tanaman serai bisa berbunga, kemudian kok bisa diambil batunya gitu ya. Beberapa teman saya pernah bertanya, dia pernah menemukan kembang serai yang masih nempel di pohon, dibongkar akarnya, nggak taunya kosong aja, cuma akar aja. Oh, rupanya harus butuh keahlian khusus ya pemirsa, tentunya melalui ritual yang bagaimana saya nggak ngerti lah gitu ya, sehingga mewujudkan menjadi batu. Akhirnya saya berkesimpulan, batu yang ada di tangan saya sekalipun ini, yang bentuknya seperti ini pemirsa, ini mungkin palsu karena masih banyak lah. Masa dari jenis mustika bisa langsung diketing gitu, seperti ini gitu ya. Harusnya kan dia seperti batu akik, entah itu mungkin menjadi perdebatan yang panjang ya kalau saya bahas di video ini. Jadi mengenai tua, mitos, dan manfaat daripada batu serai ini saya kembalikan pada pemirsa. Intinya semua jenis benda-benda batu atau sesuatu benda sekalipun itu hanyalah sarana dan wasilah aja pemirsa ya. Tetap kita mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bersama saya Elpray dari channel Bijak Orang Malam, mohon pamit. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.